Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Ini eh, penundaan dari yang seharusnya tadi pagi. Karena tadi pagi saya tidak bisa, saya mohon maaf, akhirnya harus malam seperti ini. Eh, tapi semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap proses belajar kita. طيب أين وصلنا في الدرس الماضي؟ Wasalna fi auzan thulathil mujarrad. أوزان أوزان فعل الثلاثي المجرد. Kita sampai pada wazn atau pola-pola fi'il thulathi mujarrad. Ini pembahasan bab 16 nih Ibu ya. Sebenarnya di bab 16 ini tidak hanya fi'il thulathi mujarrad, tapi nanti kita akan dikenalkan juga satu pola thulathi mazid. Jadi taat dengan satu tambahan huruf, jadi 4 huruf, jadi rubai. Dan nanti di bab 17 ditambahkan satu lagi. Dan nanti juga insya Allah kita akan dikenalkan atau akan dijelaskan dan dilatih bagaimana cara membuat ism mushtaqat, ism-ism yang dibentuk dari fi'il mazid tersebut. Misalkan nanti di bab 16 ini kita dikenalkan dengan fi'il mazid fa'ala. Nah, fa'ala ini misalkan ism fa'ilnya bagaimana, ism maf'ulnya bagaimana, ism makan dan zamannya, serta apa lagi? Uh, fi'il amr. Fi'il amrnya nanti bagaimana? Jadi nanti fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, ismul fa'il, ismul maf'ul, ism makan dan zaman. Nanti kita akan dijelaskan insyaallah. Untuk pertemuan yang lalu kita akan membahas tentang bahwasannya fi'il itu ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Iya atau iya? Jadi fi'il itu terbagi menjadi dua, ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Mujarrad itu yang bagaimana dan mazid itu yang bagaimana, Ibu? Mujarrad yang semua hurufnya itu asli tidak mengalami tambahan, sedangkan mazid itu huruf-hurufnya ada yang mengalami tambahan. Betul sekali. Kalau mujarrad semua hurufnya huruf asli, sedangkan mazid mengalami tambahan huruf, baik itu tambahannya satu huruf, dua huruf, atau tiga huruf. Baik. Ada pembagian lagi setelahnya? Misalkan mazid, ada pembagian lagi atau tidak? Oh, termasuk mujarrad. Mujarrad ada pembagian lagi atau tidak? Mujarrad ada pembagian, mujarrad thulathi dan mujarrad rubai. Nah, sedangkan mazid? Lalu juga ada pembagian thulathi mazid dan rubai mazid. Naam, ahsan. Baik. Mujarrad itu ada dua, ada mujarrad thulathi. Jadi fiil yang terdiri dari tiga huruf asli semuanya. Seperti kataba, karuma, qara'a, kharaja, fahima, nama, qala, ba'a. Itu semuanya kan terdiri dari tiga huruf, ya? Terdiri dari tiga huruf, semuanya huruf asli. Nah, jadi fiil itu jumlah minimal hurufnya itu tiga. Tidak mungkin kurang dari tiga. Itu kalau fi'lun. Kalau ismun atau harfun, mungkin ada yang kurang dari tiga huruf. Misalkan hanya dua huruf atau satu huruf. Tapi kalau fi'lun paling sedikit yaitu tiga huruf asli. Begitu Ibu ya. Mungkin nanti suatu ketika ya ada yang terhapus. Kalau huruf-hurufnya misalnya ada huruf ilahnya. Suatu ketika mungkin kalau menjadi
fi'il amr bisa saja tinggal satu huruf, tapi aslinya tiga huruf tetap. Misalkan apa Om? Ada fi'il amr, ada kata perintah ro. Pernah mendengar? Ro. Ro gitu saja. Ro. Ro ini fi'il amr, kata kerja, kata perintah. Apakah ini asli satu huruf atau aslinya tiga huruf? Halo? Kata 3 huruf perintah, Ustaz. ro. Aslinya tiga huruf. Karena fi'lun itu paling sedikit aslinya tiga huruf. Nggak mungkin tiba-tiba hanya satu huruf, nggak. Itu di sana aslinya ada yang terhapus, ro. Jadi dari fi'il ro'a, ya ro. Ro'a, ya ro. Jadi ada hamzah dan di sana ada huruf ilah terakhirnya. Huruf ilahnya aslinya ya. Lalu dihapus hamzahnya dan ya-nya, tinggal ro gitu saja. Demikian juga dengan uh, fi'il amr qi, qi gitu saja. Qi, huruf qaf harokatnya kasroh. Apakah ini asli satu huruf atau aslinya tiga huruf? 3 huruf. Aslinya tiga huruf. Nggak mungkin kalau fi'lun itu asli hanya satu huruf, itu tidak mungkin. Ya paling sedikit tiga huruf. Jadi qi itu aslinya dari waqo yaqi. Ada waw di awal, qaf itu huruf tengah, dan setelah qaf huruf ketiga ada ya, waqo yaqi. Lalu fi'il amrnya tinggal satu, dihapus yang depan dan belakang jadi qi gitu saja. Jadi jumlah minimal huruf pada fi'il itu tiga. Huruf asli, tiga huruf asli. Lalu ada juga yang rubai, mujarrad. Jadi empat huruf asli semuanya, empat huruf asli. Jadi fi'il mujarrad, fi'il yang semua hurufnya huruf asli itu ada dua macam. Ada yang sulasi, terdiri dari tiga huruf asli. Ada yang rubai, terdiri dari empat huruf asli. Mazid, mazid juga terbagi dua. Mazid tadi yang mengalami tambahan. Mazid juga terbagi menjadi dua. Sulasi mazid dan rubai mazid. Tiga huruf lalu mengalami tambahan, empat huruf asli lalu mengalami tambahan. Nah, meskipun nanti juga terkadang penyebutannya jadi lain. Misalkan yang jumlahnya jadi 5 huruf jadi disebutnya khomasi. Yang jumlahnya jadi 6 huruf disebutnya sudasi. Atau 4 huruf jadinya subai. Gitu ya, Ibu ya? Baik. Lalu kemarin kita minta untuk menghafal wazn sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu ada berapa wazn, Ibu? Ada berapa pola? Ada 3 Ustaz. Ada tiga kalau kita melihat fi'lun madhinya. Tapi kalau misalkan dijumlah semuanya dengan fi'lun mudhari'nya, jadi berapa? Ada 6. Ada 6, betul sekali. Kalau fi'lun madhinya, nampaknya tiga saja. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Tapi fa'ala, mudhari'nya ada tiga. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Sedangkan wazn fa'ila ada dua, fa'ila yaf'alu, dan fa'ila yaf'ilu. Lalu fa'ula hanya satu, fa'ula yaf'ulu pasti. Fa'ula yaf'ulu. Jadinya totalnya semuanya 6 kalau dilihat dari fi'lul mudhari'nya. Jadinya 6 pola. Begitu Ibu ya, insyaallah. Ini nggak ada kendala Ibu ya. Dan kemarin alhamdulillah sudah dihafal dan disetorkan. Tayyib, na'am. Hal min soal? Ya, kemarin mungkin lebih jelas. Saya mungkin kelewat. Arti mujarrad itu dari kata apa Ustadz ya kemarin itu? Jarrada yujarridu atau tajarrada yatajarradu. Artinya berdiri sendiri. Oh, kalau secara harfiah. Kalau dalam kalimat biasanya dipakainya konteks apa Ustadz? Kalau konteksnya apa Om ya? Ya. Apa memang seringnya dipakai untuk ini aja mujarrad? Enggak ada. Misalkan tajarrada'an, dia terpisah
atau berdiri sendiri terpisah dari tajarroda an ghairihi misalkan. Tajarroda an ghairihi, dia terpisah dari yang lainnya. Betul-betul menyendiri dari yang lainnya gitu. Oh, nah, Ustaz. Nah, Ustaz, Seperti itu. jazakumullah khair. Jazakallahu khairan katsiran. Kalau zada yazidu kan tadi mazid dari fi'il zada yazidu. Zada yazidu mazid itu artinya mengalami tambahan tadi. Secara harfiah pun juga artinya seperti itu, mazid mengalami tambahan. Begitu, Om ya? Tayyib. Hal min soal ada pertanyaan yang lain? Ustaz. Di sini ada tambahan di halaman berikutnya di syarah auzanu thulathil mazid atau auzanu thulathiyil mazid. Pola-pola thulathi mazid. Thulathi mazid itu kemungkinan kalau dilihat dari jumlah huruf tambahannya itu ada 3 macam. Ada mazidun biharfin wahid, ada mazidun biharfaini, dan ada yang mazidun bithalathati ahruf. Ada yang mengalami 1 huruf tambahan, ada yang mengalami 2 huruf tambahan, dan ada juga yang mengalami 3 huruf tambahan. Tidak ada yang lebih. Jadi thulathi mazid itu tambahannya entah 1, 2, atau 3 huruf saja. Begitu ya? Ada yang mengalami 1 huruf tambahan saja, ada yang mengalami 2 huruf tambahan, ada yang mengalami 3 huruf tambahan. Begitu ya? Insya Allah bisa ditangkap maksud saya? Jadi thulathi mazid. Thulathi mazid itu ada yang mengalami 1 tambahan, ada yang mengalami 2 tambahan, ada yang mengalami 3 tambahan. Tapi kalau yang 2 tambahan dan 3 tambahan, insya Allah kita akan pelajari di jilid 4 nanti insya Allah. Sedangkan di akhir jilid 3 ini, di bab 16 dan 17, kita baru dikenalkan thulathi mazid yang mengalami 1 huruf tambahan. Itu pun belum semuanya. Thulathi mazid yang mengalami 1 huruf tambahan, itu nanti 2 kita dikenalkan. Nah, di sini di bawahnya diperlihatkan al-mazidu biharfin wahid, yang mengalami 1 huruf tambahan itu sebenarnya ada 3 bab, 3 macam pola. 3 macam pola itu 3 macam pola itu pola apa saja? Di sana ada pola fa'ala, ada pola af'ala, dan ada pola fa'ala. Ada fa'ala, af'ala, dan fa'ala. Kalau fa'ala ini mengalami tambahan. Tambahannya di mana, Ibu? Aslinya kan fa'ala gitu saja kan namanya. Ya atau iya? Halo? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Aslinya fa'ala gitu saja. Kalau fa'ala berarti tambahannya di mana? Ainnya di double. Mengalami tambahan ainul fi'li. Jadi ainul fi'li jadi double. Nah, itu tambahannya. Jadi 1 huruf tambahan. Kalau pola af'ala, tambahannya apa? Nampak di sana. Kalau af'ala tambahannya Hamzah. hamzah, betul sekali. Kalau pola fa'ala tambahannya apa? Alif. Alif. Ahsan. Fatahallah alaik. Alif di sini. Jadi kata fa'ala tambahannya ainul fi'linya jadi double. Kalau af'ala mengalami tambahan hamzah di awal, kalau fa'ala mengalami tambahan alif setelah huruf pertama. Kalau di jilid 3 ini kita hanya akan dikenalkan wazan fa'ala. Fa'ala di bab 16 dan af'ala di bab 17. Sedangkan pola fa'ala insya Allah akan kita pelajari di jilid 4. Begitu Ibu ya, semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan? Pelan-pelan ini, santai ya. Jadi kemarin kita mengenal pola-pola thulathil mujarrad. Fi'il thulathi mujarrad. Sedangkan di sini kita coba mengenal thulathi mazid. Thulathi mazid ada yang mengalami tambahan 1 huruf, atau 2 huruf, atau 3 huruf. Sedangkan di jilid 3 ini kita baru dikenalkan yang mengalami tambahan 1 huruf saja. Itu pun belum semuanya, karena aslinya 3, tapi kita baru dikenalkan 2, yaitu fa'ala dan af'ala. Sedangkan fa'ala nanti di jilid 4 insyaallah. Hal min soal?
mafhum, bisa difahami maksud saya Ibu? Insya Allah bisa Ustadz. Iya, ahsantunna. Baik, kita coba lihat dulu Om ya di buku sebelum kita lanjutkan pembahasan pada pola fa'ala. Nanti karena di sini ada beberapa pembahasan pola fa'ala tentang fi'lunnya tersebut, terus masdarnya, bentuk masdarnya itu bagaimana, lalu nanti isim mushtaqat yang lain, isim mushtaqat seperti eh, isim fa'il, isim maf'ul, dan isim makan waz zaman. Nanti cara membuatnya bagaimana. Meskipun di buku juga dijelaskan. Baik. Kita lihat, kita buka buku ibu-ibu. Kemarin untuk hiwar sudah kita baca kan ibu ya? Ya atau ya? Iya Ustadz. Naam, kemarin hiwar, bahkan sebelum libur kemarin kita sudah membaca hiwar. Hiwarnya lumayan panjang. Dan kemarin latihannya di sana ada 3 pertanyaan. Manil ladzi qabbalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Madza qala al-aqra'u 'indama ra'a dzalik? Madza qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Ini sudah kita jawab juga. Baik. Selanjutnya di sana kembali lagi, di sana ada penjelasan tentang fiil tadi, pembagian fiil. Hanya saja di sini penjelasannya dibalik. Kalau di syarah tadi, penjelasannya fiil itu terbagi menjadi mujarrad dan mazid gitu dulu kan Ibu ya. Iya Ustadz. Baru nanti ada yang sulasi dan rubai. Tapi di sini di kitab Durusul Lughah ini terbalik penjelasannya. Di sini pertama kita dijelaskan bahwasanya fiil itu ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, langsung seperti itu. Jadi fiil itu ada yang sulasi, ada yang rubai. Tapi intinya sama sebenarnya, inti dari penjelasan ini sama. Jadi di sini dijelaskan fiil ada yang sulasi, ada yang rubai. Sulasi itu yang hurufnya terdiri dari 3 huruf asli. Seperti dakhala, kataba, syariba. Sedangkan rubai yang terdiri dari 4 huruf. Seperti tarjama, harwala, dan basmala. Baik dari sulasi maupun rubai di sini dijelaskan. Wa kullu minhuma imma mujarradun wa imma mazid. Baik sulasi maupun rubai itu ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Fal mujarradu makana jami'u ahrufihi asliyah, dan fi'il mujarrad itu semua hurufnya asli. Wal mazidu mazida fihi harfun aw akthar ala ahrufihi al asliyah. Sedangkan fi'il mazid adalah fi'il yang mengalami tambahan 1 huruf atau lebih dari pada huruf aslinya. Lalu di sini dijelaskan al fi'lu tsulatsiyul mujarrad lahu 6 abwab. Fi'il tsulasi mujarrad mempunyai 6 bab atau 6 jenis wazn. Ada 6 bab. Ada bab apa saja? Ada fa'ala yaf'ulu, ini yang dihafal ibu-ibu kemarin. Ada bab fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Dan ada yang fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, dan fa'ula yaf'ulu. Ini insya Allah nggak ada kendala lagi ibu ya? Insya Allah Ustadz. Baik, alhamdulillah. Langsung di sana ada tamrin, ada latihan. Perintahnya apa di sana? Ini halaman berikutnya. Perintahnya mayyiz. Ma ma'na mayyiz? Atau kalau untuk mu'anats mayyizi. Ma ma'na mayyiz? Ma ma'na mayyiz? Bedakan. Membedakan. Bagaimana? Bagaimana, Om? Mayyiz maknanya Bedakanlah. bedakanlah. Ahsanti. Bedakanlah. Bedakan apa? Al-fi'la thulathiyya minal fi'lir ruba'i fima yali. Bedakan mana yang merupakan fi'il thulathi dan mana yang merupakan fi'il ruba'i. Mudah kan Ibu ya? Ya, Ustadz. Mudah. Baik. Kita coba Ibu-ibu.
Kita coba dari Bu Siti. Kita jawab dua-dua supaya lebih cepat. Ya, Ustaz. Tafadhali Bu Siti. Hafidha nama tarjama kharaja harwala ba'atha da'a. Hafidha dan nama. Hafidho fi'lu sulasi. Ya, Ustaz. Ahsanti. Betul. Nama Hafidhat jelas fi'lu sulasi. Nama sulasi. sulasi juga. Hanya saja di sana ada huruf ilah di tengah. Ajwaf. Ahsanti. Fatahullah alaik. Lalu tarjama dan kharaja bu'uka. Tafadhali. Ini sulasi atau rubai? Tarjamah rubai, Ustaz. Betul sekali. Rubai. Kita hitung Tapi saja huruf. bedanya, cara bedain dia itu sulasi majid sama rubai gimana, Ustaz? Ini mengalami huruf tambahan atau tidak? Oh, taknya ini bukan tambahan ya, Ustaz? Bukan. Kalau huruf tambahan di awal itu biasanya polanya tidak biasa seperti ini. Ini kan pola biasa kan ya, Mas? Seperti tafa'ala. Nah, itu baru tafa'ala, taknya itu tambahan. Kalau polanya tafa'ala. Kalau misalkan polanya seperti ini, misalkan fa'alala. Ini kan pola fa'alala ya. Fa'alala itu mujarrad. Fa'alala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Oh, kalau Bu Siti insyaallah hafal. Berarti rubai mujarad ya, Ustaz. Ini rubai mujarrad. Kalau polanya tafa'ala, taknya itu baru tambahan. Tafa'ala. Ada tak kan ya? Tafa'ala, tafa'ala ada tak, itu taknya tak tambahan. Kalau di sini fa'lala, nggak ada tambahan. Ini jadi tak yang di sini itu menempati posisi fa'ul fi'ali. Kan fa'lala tadi Om ya? Ya atau ya? Bingung tidak Bu Siti? Bu Uke? Insya Allah. Nanti ini Tapi lagi. nggak apa-apa. Nanti ketika ketemu dengan polanya, insya Allah lebih jelas nanti insya Allah. Jadi ini belum ada yang mazid ini Om. Ini semuanya mujarad semuanya yang di latihan yang ini. Ya. Jadi khoroja sulasi. Betul sekali, ahsanti. Fatahullah alaik. Bu Ute, ada harwala dan ba'tharo. Harwala itu ruba'nya atau sulasi. Demikian juga dengan ba'tharo. Sulasi atau rubai. Rubai, Ustaz. Yang mana Om? Yang pertama, harwala. Harwala itu rubai. Kalau ba'tharo? Oh, itu ba'tharo ya, Ustaz? Betul, ba'tharo. Oh, rubai juga. Rubai juga bisa dilihat mudah ini pembedaannya mudah. Kalau 3 huruf berarti sulasi mujarrad. Kalau 4 huruf berarti rubai kalau di sini ya. Rubai di sini nggak ada yang mazid di sini, semuanya mujarrad. Sedangkan da'a ini juga jelas terdiri dari 3 huruf, pasti sulasi mujarrad. Karena hurufnya dal, ain dan waw. Dal, ain dan waw. Aslinya waw, tapi di situ alif. Nah, bagaimana Om? Ada pertanyaan? Artinya apa ya harwala sama ba'tsaro? Artinya apa Om? Harwala lari-lari kecil. Ba'tsaro apa Om? Menyebar, membuang-buang. Betul. Oh iya, ini yang kemarin saya hafalin di itu, tapi kok sudah lupa lagi. Udah lupa jadi udah lama lupa. Masya Allah. Tapi kalau pernah dihafal itu kan ingatnya mudah kan Om ya? Iya Ustaz. Ingatnya mudah. Kalau misalkan ya. Betul sekali. Ba'tsaro. Kalau taba'tsaro ya taba'tsaru menyebar dengan sendirinya. Ya taba'tsar. Ya taba'tsar. Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu? Hal min soal? Kalau ba'tsaro ini mujarrad Om ya. Ba'tsaro itu mujarrad. Kalau taba'tsaro yang saya sebutkan tadi baru itu mazid. Ada tambahan tak di depannya. Kalau ini kan fa'lala polanya. Fa'lala ini mujarrad. Kalau tadi tafa'lala ada tambahan tak di depannya. Tafa'lala gitu. Taba'tsaro. Kita harus hafal wazan ya Ustaz untuk bisa masukin ini. Insyaallah nanti saya akan minta. Tapi nanti ketika sudah masuk ke jilid 4 insyaallah dan nanti kita sudah mempelajari pembagian-pembagian ini.
pembagian-pembagian ini sudah tahu, sudah jelas, insya Allah nanti saya minta untuk menghafal. Jadi nanti kan dikenalkan sedikit demi sedikit pola-polanya kan, Om ya. Jadi mujarrad itu sulasi mujarrad apa saja kemarin sudah. Lalu sulasi mazid apa saja. Lalu nanti rubai mujarrad itu polanya apa? Sedangkan rubai mazid polanya apa saja nanti akan dikenalkan satu persatu insya Allah. Dan nanti kalau misalkan sudah kita mengenal semuanya, baru insya Allah kita mulai menghafalnya. Insya Allah kan lebih mudah kalau misalkan sudah memahami sebelumnya, mendengarkan penjelasannya. Jadi kan kita paham, tahu, oh ini dari bab ini tambahannya hurufnya ini, artinya demikian, perubahannya demikian. Kan lebih mudah kan Om ya, daripada misalkan saya paksa di awal ini langsung hafalin aja semuanya. Gitu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Amin. Tayyib. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Amin soal? Tidak ada? Tayyib. Nastamir, di sana masih kita lanjut ke latihan berikutnya, masih perintahnya sama, mayyiz atau mayyizi. Mayyizil mayyizil fi'ala thulathiyal mujarrada min al-fi'ali thulathiyil mazini fima ya'ti. Bedakan mana yang merupakan fi'il thulathi mujarrad dan mana yang merupakan fi'il thulathi mazid. Tadi kan sudah saya kenalkan kan Om ya? Fi'il thulathi mazid itu hanya ada 3 pola. Ya atau iya? Iya. 3 pola itu polanya apa saja tadi? Kalau fi'il thulathi mazid, polanya pertama fa'ala. Yang kedua Af'ala. af'ala. Dan yang ketiga fa'ala. Oh, tapi di sini nggak ada yang polanya fa'ala. Insya Allah di jilid 4 baru ada nanti. Begitu ya? Oh, tadi itu 3 pola Ada itu yang ismahnya. Afan, yang 3 pola itu tadi yang mengalami satu tambahan huruf saja. Tapi ini di sini ternyata ada yang mengalami tambahan 2 huruf. Ada yang 3 huruf bahkan. Ah, dicoba dulu saja Om ya, dicoba dulu. Nanti kalau sampai di sana kita jelaskan insya Allah. Kembali ke Bu Siti, tafadhali Om. Dua-dua lagi atau tiga-tiga lebih biar lebih cepat. Tiga-tiga nggak apa-apa Om. Sodako al-fi'lu thulathiyil mazid. Qara'a. Soddaqo, coba. Saya juga minta tambahannya apa Om? Sodako tambahannya di ain fi'ilnya dal. Ainul fi'linya berulang, ditambah ainul fi'linya. Jadi soddaqo aslinya sodako gitu saja. Jadi soddaqo ahsanti. Thumma. Qara'a al-fi'lu thulathiyil mujarrad. Mujarrad, sulasi mujarrad. Fataha? Fataha thulathi mujarrad. Sulasi mujarrad ahsanti. Fatahullah alaik. Mudah ya? Nastamir. Bu Uke, tafadhali. Aslama, taqabbala, dan sami'a. Aslama, thulathi mazid. Mazid, tambahannya apa Om? Alif, hamzah. Hamzah, Ya. bukan alif Om ya? Iya, Apa bedanya hamzah. alif dan hamzah Om? Beda atau sama? Beda Ustaz. Beda Om ya. Ini kalau ibu-ibu ikut tahsin insya Allah paham. Kalau hamzah itu yang bisa berbunyi itu hamzah, a, i, Iya. u. Kalau alif itu tanda baca panjang saja, kan gitu Om. Nah, Ustaz. Ini tambahannya hamzah. Aslama, aslinya salima, gitu ya, salima. Lalu ditambah hamzah jadi aslama, af'ala polanya. Ahsan. Lalu taqabbala, mujarrad atau mazid? Thulathi mazid. Thulathi mazid, ziyadahnya apa? Di sana tulisannya salah kalau di PDF ini. Nggak tahu di buku ibu-ibu masih salah seperti ini atau sudah dibetulkan. Di sana kan di PDF apa tulisannya? Taqabbala gitu ya. Itu tasydidnya salah tempat. Harusnya tasydidnya di atas huruf ba. Harusnya taqabbala, polanya tafa'ala. Taqabbala itu mazid. Tambahannya apa Om? Ini ba. Berapa tambahan? Sama tak ya Ustaz? Apa Om? Tak sama ba.
2 Ta sama sama ainul fi'linya double gitu ya. enggak 6 sih. Jadi ada dua tambahan, ada tambahan huruf ta dan tambahan ainul fi'linya. Gitu. Ahsanti, fatahallah alaik. Ada dua tambahan. Kalau samia, mazid Sami'ah sulasi atau mujarrad? mujarrad. Mujarrad, ahsanti, mujarrad, fatahallah alaik. Masyaallah, fatahallah alaik. Sudah 3 ya. Berarti lanjut ke Bu Ute, tafadhali, Bu Ute. Kita coba ada istaqbala, kawa, waqafa. Halo, Bu ini Ute. mujarrad Ustaz. Yang mana Iya, Istaqbala ini itu mujarrad. masa sulasi mujarrad atau sulasi mazid? Istaqbala. Istaqbala. Mujarrad itu yang bagaimana, Ustaz. Kalau Yang dikatakan ada sulasi tambah yang ada tambahan. bagaimana? Yang asli kan. Kalau Yang mujarrad, asli. sulasi mujarrad itu hanya terdiri dari 3 huruf asli. Kalau sulasi mazid, aslinya 3 huruf terus ditambah, jadi lebih dari 3 huruf. Kalau istaqbala ini mujarrad atau mazid? Mazid. Mazid ya, bukan mujarrad ya. Kita sudah bisa membedakan ya, Iya. istilah mujarrad dan mazid. Mujarrad itu semua hurufnya asli. Mazid mengalami tambahan. Di sana mengalami tambahan. Istaqbala ini mengalami tambahan. Aslinya 3 huruf saja, yaitu qaf, ba, lam. Qabila artinya. Qabila yaqbalu. Qabila yaqbalu artinya menerima. Kalau istaqbala berarti mengalami berapa tambahan, Bu Ute? Hamzah ya, terus tadi qabila kan ya Ustaz ya. Betul. Hamzah, terus sin sama ta. Betul sekali. Berarti mengalami 3 huruf tambahan di sini. Kalau tadi taqabbala 2 huruf tambahan. Kalau istaqbala mengalami 3 huruf tambahan. 3 Ada hamzatul wasli, sin dan ta. Itu 3 huruf tambahan. Ahsanti. Kalau kawa, kawa itu mujarrad atau mazid? Kawa. Ini kan ini ya. Kawa yang nyetrika itu ya Ustaz ya. Betul. Kayaknya asli ya Ustaz ya. Naam. Ya. Kalau 3 huruf itu udah pasti asli semua. Berarti mazid atau mujarrad? Mujarrad yang sulasi. Mujarrad, ahsanti. Sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Jadi kalau terdiri dari 3 huruf itu insya Allah sudah bisa dipastikan. Pasti ini sulasi mujarrad. Kalau 4 huruf dan lebih itu baru kita mikir-mikir. Ini kira-kira kalau ini 4 huruf ini huruf asli semuanya atau mengalami satu tambahan kan gitu ya. Kalau 5 huruf ini tambahannya berapa nih? Yang mana? Tapi kalau misalkan hanya 3 huruf saja sudah dipastikan itu sulasi mujarrad. Gitu ya. Kalau waqafa ini masjid atau masjid? Waqafa. Yang sulasi juga. Ya, semuanya sulasi, Dari awal sampai akhir tadi semuanya sulasi, tapi sulasi masjid atau sulasi mujarrad? Mujarrad. Mujarrad, ahsanti. Ini sulasi mujarrad kalau Yang mujarrad waqafa. Ustaz. Nah, betul sekali. Ahsanti. Jadi ini 3 huruf asli semuanya. Kalau ishtaro, kita jawab sama-sama. Coba ishtaro itu sulasi mazid atau sulasi mujarrad? Sulasi mazid di harfain ya Ustaz. Betul sekali. Sulasi mazid biharfaini aslinya syara, shin, ra dan ya di sana. Aslinya shin, ra dan ya mengalami tambahan hamzatul wasli di awal i itu dan ta di tengah. Jadi ishtara. Polanya ifta'ala jadinya ifta'ala. Ahsantunna. Fatahna alaikum. Jadi mudah ya kalau membedakan hanya apakah sulasi mazid atau sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad pasti hanya terdiri dari 3 huruf. Begitu ya Bapak ya. Kalau sulasi mazid itu aslinya 3 huruf sudah mengalami tambahan.
Hanya saja mungkin di awal-awal ini kita masih bingung ini huruf tambahannya yang mana saja karena kita belum memahami pola-polanya. Tapi nggak masalah nanti sedikit demi sedikit. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal ada pertanyaan Ibu? Belum, Ustaz. Belum? Baik, ahsantun. Nastamir. Kita lanjutkan. Di sana kita mulai dikenalkan dengan satu pola fiil sulasi mazid biharfin wahidin. Satu pola fiil sulasi mazid. Sulasi ya 3 huruf lalu mengalami tambahan dan tambahannya hanya satu. Nah, pola apa di sana? Ada satu pola dulu di bab ini, yaitu pola fa'ala yang sempat kita singgung tadi. Pola fa'ala. Aslinya 3 huruf, aslinya fa'ala gitu saja. Lalu ditambah satu huruf menjadi fa'ala. Tambahan satu huruf ini yang mana, Ibu-ibu, tambahannya? Ainnya jadi double. Ainul fi'linya menjadi double. Ahsanti. Ainul fi'linya jadi double. Aslinya kan fa'ala. Nah, fa'ain lam menjadi fa'ala. Fa'ain ain lam. Ainnya jadi double. Di sana ada beberapa contoh. Ta'ammalil amsalat al-atiyata li babi fa'ala. Thumma ktub al-mudhari'a wal amra wal masdara min al-af'alil lati taliha. Baik, di sana ada contoh dan berikutnya langsung ada latihan. Kalau artinya apa, Ustaz? Kalau menjadikan fiilnya seperti apa ya? Maknanya, Om. Nah, maknanya. Sepertinya kalau maknanya itu jadi betul-betul berubah. Tapi kalau kita lihat nanti insya Allah terkadang merubah menjadi afan. Yang sebelumnya fiil lazim menjadi fiil muta'addi itu bisa. Atau menjadikan sesuatu menjadi seperti itu. Misalkan kalau di sini kan ada beberapa contoh ya. Nanti kabbaro misalkan dari fiil kaburo misalkan. Kaburo itu kan besar atau membesar. Kalau kabbaro membesarkan. Kalau alima itu mengetahui. Kalau allama menjadikan tahu. Nah, gitu ya. Waduha itu artinya jelas. Kalau wadduha menjadikan sesuatu jelas. Gitu ya? Ya, Ustaz. Bukan gitu ya, Ustaz. Bagaimana? Kalau di Indonesia kan ada awalan. Ya betul sekali. Kalau di bahasa Indonesia itu bukan pola, tapi tambahan ada awalan dan akhiran. Kalau di bahasa Indonesia bukan pola, tapi tambahan awalan dan akhiran. Begitu ya, Ibu ya? Ya, Ustaz. Baik. Kita coba lihat contohnya terlebih dahulu. Di sana ada beberapa contoh perubahan dari fi'il madhi, mudhari, amr, dan masdar. Di sini tidak diberikan wazannya malah. Tapi langsung contohnya. Contohnya di sana apa? Sallama itu fi'il madhinya Ibu. Sallama fi'il mudhari'nya yusallimu. Sallama yusallimu. Jadi polanya selalu demikian. Fa'ala yufa'ilu. Kalau kita perhatikan ini di sana ini di catatan kaki nomor 1 ini penting meskipun ini tambahan penjelasan tapi ini penting. Apa di sana? Ahruful mudhara'ati minal fi'lil mukawwani min arba'ati ahrufin madmumah. Harful mudhara'ah yang mengawali fi'lun mudhari' biasanya kan fi'lun mudhari' itu pasti diawali harful mudhara'ah, ya atau iya? Mungkin iya atau ta atau nun atau hamzah. Di sini dijelaskan harful mudhara'ah pada fi'il yang terdiri dari 4 huruf, entah itu fi'il mujarrad atau fi'il mazid, yang penting kalau terdiri dari 4 huruf,
fi'il mudhari'nya, fi'il ini terdiri dari 4 huruf, maka harful mudhara'ahnya selalu dhammah. Harful mudhara'ahnya selalu dhammah. Ini kan aslinya sallama yusallimu. Sallama itu terdiri dari 4 huruf kan Ibu-ibu ya? Nah, memang aslinya awalnya 3 huruf mujarradnya salima. Ini sudah ditambah 1 huruf menjadi 4 huruf. Jadi sallama itu jumlah hurufnya berapa Ibu-ibu? 4. Setiap fiil yang jumlah hurufnya 4, harful mudhara'ahnya harokatnya pasti dhammah. Mau polanya apa saja. Mau polanya apapun, harful mudhara'ahnya pasti dhammah. Misalkan ini pola fa'ala yufa'ilu dhammah. Kalau nanti di bab 17 af'ala polanya. Af'ala yuf'ilu, juga. Kalau fa'ala yang lain, fa'ala yufa'ilu, juga dhammah juga. Jadi setiap fiil yang jumlah hurufnya 4 pasti harful mudhara'ahnya berharokat dhammah. Begitu ya, Ibu ya? Iya, Ustaz. Ini clue. Nanti kalau misalkan kita belum tahu misalkan atau untuk mempermudah kita menghafal nanti. Untuk mempermudah menghafal dan menebak. Ini kalau terdiri dari 4 huruf pasti harful mudhara'ahnya dhammah. Tinggal mengikuti saja, diawali dhammah gitu ya. Ini polanya fa'ala, sallama yusallimu. Polanya fa'ala yufa'ilu. Mungkin ibu-ibu kalau misalkan belum hafal polanya bisa ditambahkan, dicatatkan di bukunya masing-masing. Sallama itu polanya fa'ala, yusallimu polanya yufa'ilu. Polanya seperti itu. Nanti fi'il-fi'il yang lain mengikuti seperti itu polanya. Lalu kalau kita perhatikan ke baris berikutnya, itu fi'lul amr. Fi'lul amrnya sallim, sallama, yusallimu, sallim. Berarti kira-kira wazannya apa, Om? Fa'il. Fa'il. Tapi kalau misalkan kita tidak memperhatikan wazan, masih ingat bagaimana cara membuat fi'lul amr? Diambil dari fi'il apa? Dari fi'il mudhari. Diambil dari fi'il mudhari'nya. Langkah berikutnya? Dihapus huruf mudhara'ahnya. Kita hapus harful mudhara'ahnya, kemudian disukun huruf. Kita lihat dulu. Setelah kita hapus harful mudhara'ahnya, huruf pertamanya itu jadi sukun atau harokatnya normal. Kalau di sini yusallimu kan ini ya, fi'il mudhari'nya yusallimu. Yusallimu, kalau kita hilangkan harful mudhara'ahnya, huruf ya-nya, huruf pertamanya jadi huruf sin, fathah kan Ibu ya? Fathah. Iya. Berarti harokatnya normal. Tidak perlu ditambah hamzah wasol. Tapi kalau huruf pertamanya sukun, misalkan yadhhabu, kita hapus ya-nya, jadi huruf dal-nya pertama huruf dal sukun kan Ibu ya? Kalau huruf pertamanya sukun, maka kita harus tambahkan hamzah wasol. Tapi kalau seperti ini, yusallimu, kita hilangkan harful mudhara'ahnya, huruf pertamanya, harokatnya normal, yaitu fathah. Maka tidak perlu ditambah hamzah wasol. Itu langkah kedua. Jadi langkah pertama kita mengambilnya dari fi'lul mudhari', lalu kita hapus harful mudhara'ahnya. Langkah kedua kita lihat huruf pertamanya ini harokatnya normal atau sukun. Kalau harokatnya normal, maka tidak perlu ditambah hamzah wasol. Tapi kalau harokatnya sukun, maka harus kita tambah hamzah wasol supaya bisa berbunyi. Jadi hamzah wasol itu sebenarnya cuma alat bantu supaya bisa berbunyi. Langkah terakhir apa? Yang tadi disukun. Betul sekali. Langkah terakhir, huruf terakhirnya kita rubah tanda bacanya menjadi sukun. Aslinya yusallimu, mu aslinya. Ketika fi'il amr maka jadi sukun, jadi salim. Begitu ya, Ibu ya? Atau kalau misalkan ribet ngambil dari fi'il mudhari', dihafal wazannya juga boleh. Fa'il, fa'ala, yufa'ilu, fa'il. Begitu ya, Ibu ya? Bingung tidak maksud saya?
Insyaallah. Baik. Ini Yang Hamzah tadi suara itu Ustaz masih belum paham. bagaimana Om? Afan, suara saya putus-putus nggak Om? Alhamdulillah bagus Ustaz. Saya. Di ibu-ibu yang lain bagaimana? Karena saya mendengar ibu-ibu kadang putus-putus. Afan. Jelas Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Tadi ada pertanyaan? Itu nanya yang tadi pakai Hamzah itu gimana Ustaz? Hamzah wasol. Iya, Jadi kan Hamzahnya ada yang U juga ya kan, ada yang I, ada yang U ya kayaknya. oh, harokatnya, masalah harokatnya. Atau jadi gimana masalah dua-duanya? harokatnya atau masalah kapan kita Dua-duanya. harus menambahkan? Oh, dua-duanya. Iya Ustaz. Bukan satu-satunya. Jadi cara membuat fi'il amr. Cara membuat fi'il amr pertama, kalau kita tidak melihat pola Om ya, tidak melihat wazan, cara membuat fi'il amr itu kita membuat atau mengambil dari fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari'. Kalau di sini contohnya misalkan yusallimu. Ini Om ya, yusallimu. Ini fi'il mudhari'nya. Ya atau iya? Iya. Ini fi'il mudhari'. Kita ambil dari fi'il mudhari'. Lalu langkah pertama kita hapus harful mudhara'ahnya. Harful mudhara'ahnya di sini apa? Yusallimu. Harful mudhara'ahnya apa? Iya. Ya, jadi harful mudhara'ah itu huruf pertama pada fi'il mudhari' itu. Biasanya ya, ta, hamzah atau nun. Harful mudhara'ahnya kita hapus. Setelah kita hapus harful mudhara'ahnya, huruf pertamanya jadi huruf apa? Huruf mim atau huruf lam? Sin, sa. Bukan huruf mim. Setelah kita hapus harful mudhara'ahnya, yaitu huruf ya, maka huruf pertamanya jadi huruf sin. Setelah itu kita lihat, huruf pertama ini harokatnya harokat normal, yaitu fathah, dhammah atau kasroh, atau sukun. Gitu Om ya. Kalau harokatnya normal, bisa berbunyi sa, si, atau su seperti ini, sa, maka tidak perlu ditambah hamzah wasol. Tidak perlu ditambah hamzah wasol. Tapi kalau setelah kita hilangkan harful mudhara'ahnya ternyata huruf pertamanya tandanya sukun, maka harus kita tambahkan hamzah wasol supaya bisa berbunyi. Contohnya yang harus ditambah hamzah wasol tadi apa? Misalkan yadhhabu. Yadhhabu. Terbayang tulisannya yadhhabu, ya dzal, ha ba. Kata yadhhabu kalau kita hilangkan harful mudhara'ahnya yaitu huruf ya, ya. Huruf pertamanya jadi huruf dzal kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya, Ustaz. Huruf pertamanya huruf dzal. Huruf dzalnya tandanya apa? Fathah, kasrah atau dhammah? Sukun. Sukun kan yadhhabu. Yadhhabu. Dihilangkan ya-nya jadi dzalnya jadi huruf pertama dan sukun tandanya. Kalau seperti ini maka fi'il amrnya harus ditambahkan hamzah wasol. Begitu Om ya? Hamzah wasol. Ini kapan kita harus menambahkan hamzah wasol terlebih dahulu? Mengenai harokatnya dibaca apa? Ini meskipun tidak boleh diharokati kan bisa berbunyi kan Om ya? Kalau hamzah wasol. Kalau terletak di awal. Tadi itu kapan kita harus menambah hamzah wasol? Jelas tidak Bu Ute? Kalau kapan kita harus menambah hamzah wasol? Jelas. Jelas. Baik. Lalu harokatnya bagaimana? Masih ingat ya Ibu? Tentang hamzah wasol? Bagaimana cara membaca harokat hamzah wasol? Karena hamzah wasol itu pasti tidak ada harokatnya. Secara kaidah hamzah wasol itu tidak diberi harokat, tapi bisa berbunyi. Kadang bisa berbunyi a, i atau u.
Tapi kalau pada fiil amr hanya bisa berbunyi u atau i saja, nggak mungkin a. Kapan kita membacanya dengan dhammah jadi u, kapan kita membacanya dengan kasroh jadi i. Membaca U ketika ain fiilnya itu huruf sebelum terakhirnya berharokat dhammah. Betul sekali. Hamzahnya berharokat dhammah. Betul. Jika Jadi, ain fiilnya berharokat fathah atau kasrah. ahsanti, fatahullah alaik, jazakallah khairan. Jadi, kita membaca hamzah wasal pada fiil amr dengan harokat dhammah itu jika ainul fi'linya. Jadi kita lihat itu ainul fi'linya, huruf yang di tengah atau huruf yang sebelum terakhir. Itu harokatnya apa? Kalau harokatnya dhammah, maka hamzahnya ikut dhammah. Hamzah wasalnya maksud saya. Misalnya apa? Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Ini ainul fi'linya huruf apa? Yaktubu. Ainul huruf apa? Yaktubu. Huruf ainul fi'linya huruf ta. Yaktubu huruf ta-nya tandanya dhammah. Gitu kan Ibu ya? Fi'il amrnya maka hamzah wasalnya dibaca dhammah juga jadi uktub. Uktub. Gitu Om ya? Bingung tidak? Enggak. Selanjutnya kalau harokat ainul fi'linya, huruf yang di tengah atau huruf yang sebelum terakhir, itu kasroh atau fathah, maka hamzah wasalnya harus dibaca kasroh. Jadi kalau ainul fi'linya dhammah, hamzah wasalnya dhammah. Kalau ainul fi'linya kasroh atau fathah, maka hamzah wasalnya kasroh. Gitu Om ya? Tidak mungkin hamzah wasal pada fi'lun itu dibaca fathah. Pasti dhammah atau kasroh saja. Misalnya tadi idhab, ha fathah Om ya. Huruf yang di tengah ainul fi'linya fathah. Jadi dibaca kasroh. Idhab. Irji'. Ainul fi'linya kasroh. Irji'. Maka hamzah wasalnya dibaca kasroh juga. Irji'. Masih bingung tidak Om? Insya Allah jelas Om ya? Alhamdulillah Ustaz, jazakallah. Itulah mengapa misalkan surat Al-Alaq, kenapa kita membacanya iqra. Padahal tidak ada harokatnya kalau di mushaf Rasm Utsmani. Kalau di cetakan Indonesia nggak tahu. Ada harokatnya tidak Om? Ada Bi. Ada Om ya? Yakin Om? Ustaz, Afwan. Nah, Tadi fadlan. yang Rasm Utsmani itu maksudnya Utsman. Ada Ustaz. Ada Om ya. Hamzah wasalnya ada harokatnya kasroh di sini. Tuh. Mungkin kalau yang di awal diberi harokat supaya nggak salah. Gitu. Tapi kalau di Rasm Utsmani cetakan Madinah atau Malik Fahad itu tidak ada harokatnya. Setiap hamzah wasal tidak ada harokatnya, tapi ada tanda kepala shad di atasnya. Biasanya seperti itu. Tadi pertanyaannya apa tadi Om? Bu Uke tadi Om? Iya, Ustaz. Maksudnya Rasm Utsmani itu maksudnya gimana? Rasm Utsmani itu ya rasm yang disampaikan yang diajarkan oleh Utsman bin Affan. Oh, nah Ustaz. Soalnya yang nulis itu kan juga namanya Utsman ya. Kalau kalau penulisnya yang dicetak di Malik Fahad atau Madinah itu nama beliau Utsman Thaha. Utsman Thaha. Kalau Syekh Utsman Thaha, bukan Thahar Om ya. Kalau Syekh Utsman Thaha, beliau memang yang menulis dengan tangan. Beliau jadi mushaf yang cetakan Malik Fahad dan cetakan Madinah itu aslinya ditulis tangan, Ibu-ibu. Aslinya ditulis tangan. Makanya kita tidak bakal menemukan font yang betul-betul persis dengan
font yang ada di mushaf itu karena yang di mushaf itu ditulis dengan tangan aslinya. Kemudian disalin, di-scan dan dirapikan. Makanya selalu kalau kita perhatikan yang tulisan dari Syekh Utsman Toha itu selalu akhir halaman pojokan itu pasti ayat. Karena beliau memang menyengaja supaya tidak memotong pertengahan ayat lalu pindah halaman gitu. Jadi pasti di pojokan bawah itu pasti akhir ayat. Lalu pindah halaman itu ayat baru, pasti seperti itu. Berbeda dengan tulisan yang mungkin dipakai yang sudah tersebar di Indonesia sebelum-sebelumnya, yang tulisan lama. Itu biasanya terkadang pindah halaman itu tengah-tengah ayat, ya atau iya? Iya, iya betul Ustaz. Nah, Yang zaman dulu itu Ustaz. nah betul sekali. Kalau sekarang Eh, banyak kan Quran pojok. Nah, sekarang ya namanya produsen itu kan biasanya sesuai dengan keinginan pasar, Om. Banyak orang-orang yang lebih suka dengan mushaf yang tulisannya Syekh Utsman Toha. Lebih enak dibaca, tulisannya lebih jelas, dan tanda-tandanya itu, kode-kodenya itu sebenarnya lebih lengkap kalau kita juga mempelajari kode-kodenya. Jadi misalkan hukum-hukum bacaan itu ada kodenya masing-masing sebenarnya. Tanpa warna itu sudah ada kodenya. Misalkan idhar, idgham, iqlab, itu ada tanda-tandanya sebenarnya, ada kode-kodenya. Hamzah misalkan hamzah yang panjang dan hamzah yang pendek sama-sama harokatnya fathah itu ada tandanya biasanya. Ada kode-kodenya. Lalu ada tambahan-tambahan tanda-tanda kecil seperti kepala huruf shad, lalu waw kecil, ya kecil, alif kecil, itu semuanya lengkap kalau di tulisannya Syekh Utsman Toha. Gitu, Om. Kalau untuk hafalan Ustaz, bagusnya yang mana Ustaz? Kalau untuk hafalan, Iya, suka-suka sih, Om. Kalau untuk hafalan itu biasanya masalahnya begini, Om. Orang itu membaca mushaf itu biasanya sudah kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan membaca mushaf yang tulisan yang lama, pindah ke tulisannya Syekh Utsman Toha, itu biasanya agak kesusahan karena sudah terbiasa. Nah, tapi kalau sudah terbiasa tulisannya Syekh Utsman Toha, itu sangat nyaman biasanya. Kalau mau yang lain-lain lagi, aduh, udah gimana gitu. Eh, tapi kalau tanda-tandanya yang lebih lengkap itu tulisan Syekh Utsman Toha. Kode-kodenya itu lebih lengkap. Mau yang pakai yang mana saja nggak masalah. Karena sama-sama riwayatnya sama-sama. Yang apa Ustaz? Nah, Yang Syekh Utsman Toha itu Al-Qur'annya dari Madinah atau yang gimana Ustaz? yang dari Madinah atau yang dari Jami'ah Malik Fahad, itu dari rosemnya atau tulisannya Syekh Utsman Toha semuanya. Oh. Kalau yang tersebar di Indonesia yang dulu, yang cetakan dulu-dulu, itu sebenarnya itu adalah riwayat dari jalurnya dari Hind, dari Hindia dulu. Mungkin sekarang Pakistan mungkin ya. Dari ulama-ulama Hindia. Jadi riwayatnya sama-sama, ada riwayatnya sama-sama nyambung. Hanya saja berbeda jalur mungkin gitu ya. Kadang saya lihat yang cetakan Madinah yang tahun lama dengan yang tahun lebih baru kadang ada tanda yang berbeda gitu Ustaz. Betul. Tokohnya Ada pengembangan berbeda. biasanya, ada pengembangan dan revisi, pengembangan dan revisi entah itu tanda-tandanya atau yang lain. Karena Syekh Utsman Toha itu menulis mushaf itu tidak hanya sekali, Om. Tidak hanya sekali. Berulang kali beliau sempat menulis, ada yang ukurannya sangat besar, ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya normal biasa. Tapi beliau selalu menulis dengan tangan bukan dengan komputer.
Tapi kalau untuk hafalan tadi, kalau bisa Iya. sebenarnya yang lebih utama itu bukan bukan yang mana, tapi eh, kalau bisa jangan ganti-ganti. Kalau udah satu, satu aja gitu. Misalkan biasanya pakai Rosem Usmani yang tulisannya Syekh Utsman Toha. Lalu itu saja, jangan jangan ganti ke tulisan yang lama misalkan seperti itu. Atau kalau misalkan pakai tulisan yang lama ganti ke tulisannya Syekh Utsman Toha, itu bakal kesulitan juga nanti. Karena kenapa kok demikian? Karena biasanya orang menghafal sebagian, mungkin tidak semuanya, tapi sebagian orang menghafal itu dengan cara merekam apa yang dilihat. Dengan cara merekam apa yang dilihat. Jadi satu halaman atau ayat itu, satu ayat misalkan, direkam bentuknya seperti apa, posisinya seperti apa. Kalau misalkan ganti mushaf dengan tulisan yang berbeda, dengan penataan yang berbeda, nanti kacau lagi. Yang gambaran yang ada di otak itu kacau lagi. Ini tadi yang dihafal itu sebelumnya posisinya demikian, bentuknya demikian. Tapi kalau misalkan ganti, wah kacau lagi. Kan begitu ya, Ibu ya? Iya, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas Jazakallah ilmunya. khairan katsiran. Jazakallah khair, Ustaz. Oh, jazakumullah khairan katsiran. Sampai mana tadi, Om? Ada pertanyaan lagi, Bu. Tadi sampai fi'il amr, Om ya. Fi'il amr. Iya, Ustaz. Ini polanya aslinya fa'il. Tapi kalau tanpa melihat pola, kita bisa membentuknya dari fi'il mudhari'nya. Tetap caranya sama seperti fi'il amr yang lain. Jadi kita ambil dari fi'il mudhari'nya, kita hilangkan harful mudhari'ahnya. Kalau kita perhatikan huruf pertamanya sukun atau tidak, lalu huruf terakhirnya kita ganti tandanya menjadi sukun. Begitu ya, Ibu ya? Iya, Ustaz. Baik. Selanjutnya masdarnya di sana. Masdarnya bentuknya tidak seperti masdar-masdar yang kita kenal sebelumnya. Masdar pola fa'ala yufa'ilu itu masdarnya taf'ilun. Apa Ibu? Taf'ilun. Taf'ilun. Jadi kalau fi'il madinya fa'ala, mudhari'nya yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, masdarnya taf'ilun. Taf'ilun. Dan di sini perlu dicatat dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yang ada di catatan kaki di sana, nomor 2. Yang perlu diperhatikan pertama di sini masdar fi'il tsulasi mujarrad itu sama'iyah. Masadirul fi'il tsulasi mujarrad sama'iyah. Sedangkan masadirul af'alil ukhra qiyasiyah. Maksudnya bagaimana Ibu-ibu? Masdarnya fi'il tsulasi mujarrad itu sama'i. Sama'i itu bagaimana? Sama'i itu lawannya qiyasi. Apa yang kita dengar dari orang Arab. Betul. Jadi tidak ada rumusnya. Kalau masdarnya fi'il tsulasi mujarrad itu tidak ada rumus pastinya. Maksudnya ya memang ada pola, terkadang ada pola. Tapi kita tidak bisa memastikan kalau misalkan fi'il madinya demikian, mudhari'nya demikian, pasti masdarnya demikian, tidak bisa kita memastikan seperti itu. Memang untuk misalkan di amtsilah tasrifiyah itu untuk memudahkan, misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu kan namanya? Fa'lan. Ya atau ya? Fa'lun. Itu masdar sulasi mujarrad. Memang di amtsilah tasrifiyah disebutkan seperti itu. Tapi tidak semuanya demikian. Itu ditulis demikian di amtsilah tasrifiyah itu untuk memudahkan karena kebanyakan memang menggunakan pola itu. Tapi tidak semuanya. Misalnya saja apa yang sering kita temukan, misalkan kata bayak tubuh. Masdarnya apa? Apakah katban? Kita pernah mendengar? Kita tidak pernah mendengar katban kan gitu ya. Kitabatun itu masdar dari kata bayak tubuh.
Itu fi'il sulasi mujarrad, 3 huruf asli semuanya. Misalnya yang lain apa? Yang tidak sesuai dengan pola apa? Fa'lan ini. Dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu. Masdarnya apa, Om? Dahibun. Dhahibun itu, dhahibun itu isim fa'il, Om. Ngarang-ngarang. Bukan bukan dhahab sebenarnya, tapi dhahab. Terkadang kita awal-awal belajar itu sering salah harokat pada masdar dhahaba yadhhabu. Dibacanya dhihab, padahal dhahab dal pakai fathah, Om, ya. Dhahab, dhahabun, dhahabun. Itu kan tidak sesuai dengan pola fa'alan tadi, Om, ya. Jadi sebenarnya masdar fi'il sulasi mujarrad itu sama'i memang. Makanya terkadang berbeda-beda polanya. Karena sama'i. Tidak ada patokan pola khusus. Harus demikian. Kita mengetahuinya bagaimana? Ya, dari sama'i. Orang Arab menentukan masdarnya demikian, maka kita ikuti demikian. Lalu bagaimana kita menguasainya? Ya, semakin sering kita membaca dan mendengar, kita akan semakin banyak mengetahui pola-pola masdar fi'il sulasi mujarrad jadinya nanti insyaallah. Gitu Ibu-ibu ya. Itu kalau sulasi mujarrad. Tapi kalau selain sulasi mujarrad itu berarti semuanya selain sulasi mujarrad. Berarti mungkin sulasi mazid atau memang rubai mujarrad atau rubai mazid. Itu semua masdarnya qiyasiyah. Semua masdarnya qiyasi. Maksudnya bagaimana? Menggunakan pola paten, polanya khusus, tidak bisa ditukar-tukar. Begitu ya, Ibu ya? Bisa difahami maksud saya? Bingung tidak maksud saya, Ibu? Berarti untuk sulasi mazid dan untuk rubai itu untuk masdar polanya udah tertentu ya Ustaz masing-masing. Betul, polanya sudah pasti. Sudah pasti polanya. Begitu, Om ya? Yes. Seperti di sini tadi, kalau fa'ala yufa'ilu, contohnya sallama yusallimu, masdarnya polanya taf'ilun. Taf'ilun jadi taslimun. Begitu, Om ya? Baik, bisa dipahami, Om ya? Jadi ini yang pertama, catatan yang pertama. Yang kedua, tentang masdar pola fa'ala yufa'ilu. Oh, enggak. Itu afan, saya. Oh ya, betul. Masdar pola fa'ala yufa'ilu itu masdar utamanya polanya adalah taf'ilun. Tapi ada juga pola yang lain yaitu taf'ilatun. Apa Ibu? Taf'ilatun. Taf'ilatun. Jadi ada dua pola. Polanya taf'ilun dan taf'ilatun. Tapi tidak bisa ditukar-tukar. Lalu patokannya apa? Katanya tadi qiyasiyah. Qiyasiyah itu tertentu. Paten gitu ya. Patokannya apa? Kalau fi'il yang polanya fa'ala yufa'ilu ini tadi, fi'lun naqis yaitu huruf terakhirnya huruf illah, atau mahmuzul lam, huruf terakhirnya huruf hamzah, maka menggunakan pola taf'ilatun masdarnya. Saya ulangi lagi. Kalau fi'il yang polanya fa'ala, huruf terakhirnya huruf illah, yaitu fi'lun naqis berarti, atau huruf terakhirnya huruf hamzah, atau dengan kata lain mahmuzul lam, maka pola masdarnya taf'ilatun. Begitu, Om ya? Bingung tidak? Ya, Ustaz. Jadi contoh katanya di sana nanti akan kita temukan di halaman berikutnya ini. Misalkan hanna'a, huruf terakhirnya huruf hamzah kan, ya? Hanna'a yuhanni'u jadi tahni'atun. Tahni'atun, taf'ilatun, tahni'atun.
Lalu di bawahnya lagi sama yusammi, diakhiri huruf illah, yaitu huruf ya. Maka jadi tasmiyatun. Hayya yuhayyi. Oh, diakhiri huruf illah juga, huruf ya. Jadi tahiyyah. Tahiyyatun. Robba yurabbi berarti jadi Tarbiyatun. 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 Begitu ya, Beb ya? Ya, Kalau Ustaz. qawwa yuqawwi, menguatkan. Qawwa yuqawwi, jadinya Wa yuqawwi. Taqwiyatun. taqwiyatun. Begitu ya, Beb ya? Mudah, ya? Masya Allah. Jadi pola fa'ala yufa'ailu, masdarnya, aslinya pola dasarnya adalah taf'ilun. Taf'ilun. Setelah ainul fi'li ada ya-nya. Taf'ilun. Kabbaro yukabbiru takbir. Ya. Jadi selama ini kita mengenal kata takbir. Takbir itu sebenarnya masdar dari kabbaro yukabbiru. Gitu ya, membesarkan. Mengagungkan. Ini. Kabbaro yukabbiru. Takbir. Polanya taf'ilun. Tapi kalau pola fa'ala yufa'ilu, huruf terakhirnya hamzah atau huruf illah, maka masdarnya menggunakan pola taf'ilatun. Begitu ya, Beb ya? Iya, Ustaz. Baik. Ini di sana sebenarnya ada dijelaskan di buku. Masdaru bab fa'ala, masdarnya bab fa'ala, itu yang utama adalah taf'ilun. Itu masdarnya yang utama. Wa ya'ti ala wazni taf'ilatin. Tapi terkadang juga wazan masdarnya bisa taf'ilah, taf'ilatun. Kapan? Idza kana al-fi'lu naqisan. Jika fi'il tersebut merupakan fi'lun naqis atau diakhiri huruf illah, atau mahmuzal lam, atau huruf terakhirnya huruf hamzah. Baik. Insyaallah jelas ya, Ibu? Hal min soal? Ada pertanyaan? Insyaallah jelas ya, Ibu ya? Insyaallah Ustaz. Jadi ini Baca-baca lagi, diulang-ulang lagi. Nah, yassarallahu murakunna. Di sini ada contoh berikutnya, qabbala yuqabbilu, qabbil, taqbilun. Sabbaha yusabbihu, sabbih, tasbihun. Baik. Kita tutup pertemuan hari ini dengan latihan ini, Ibu ya. Kita baca latihan ini, baru nanti insya Allah kita istirahat dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya hari Rabu insya Allah. Kita jawab dua-dua ya, Ibu. Kita jawab dua-dua. Dari Ibu Siti, tafadhali. Kabbaro yukabbiru kabbir takbirun. Ahsanti. Kabbaro yukabbiru kabbir. Nah, itu fi'il amrnya. Kabbir, lalu masdarnya takbirun. Fatahullah alaik. Thumma 'allama. 'Allama yu'allimu 'allim ta'limun. Ahsant. 'Allama yu'allimu 'allim ta'limun. Selama ini kita sering mendengar kata ta'lim kan, ya? Ta'lim. Jadi ta'lim itu masdar dari 'allama yu'allimu. 'Allama yu'allimu itu artinya mengajar. 'Allim, ajarilah. Ta'lim itu pembelajaran. Gitu ya, Bu, ya? Ibu. Baik, nastamir. Ahsanti, fatahullah alaik. Bu Uka, tafadhali. Waddaha dan wazza'a. Waddaha yuwaddihu waddih. Naam. Taf'ilun. Tawdihun. Jayyid, fatahullah alaik. Waddaha yuwaddihu waddih. Lalu masdarnya tawdihun. Mudah ya, Ibu ya? Insyaallah. Nggak apa-apa ini kalau awal-awal seperti ini ngeraba-ngeraba nggak masalah. Nanti semakin lama udah pakai feeling aja, Om. Saya sendiri, saya pribadi jujur
Dulu ketika belajar itu nggak menghafal semua wazun dihafal tuh nggak. Tapi waktu pelajaran sorof bisa ngerjain, waktu ujian sorof bisa ngerjain gimana? Pakai feeling loh. Lama-kelamaan seperti ini tuh pakai feeling jalan insya Allah. Kalau misalkan nggak bisa menghafal semuanya, jangan takut. Baik, kita lanjutkan Bu Uke masih. Wazza'a. Wazza'a yuwazzi'u wazzi'. Naam. Masdarnya. Tauzi'un. Ahsanti, Masya Allah. Wazza'a yuwazzi'u wazzi' tauzi'un. Ahsanti, fatahullah alaik. Gak ada kendala Om ya? Lupa saya. Wazza'a yuwazzi'u itu membagikan Om. Oh, yang membagikan. Tauzi' pembagian. Kalau tadi menjelaskan ya? Naam, waddaha yuwaddihu itu menjelaskan. Kalau tawdih penjelasan. Ahsan. Nah, Ustaz, Kita, jazakumullah. jazakallah khairan. Kita lanjutkan Bu Ute, tafadhali Bu Ute. Kita coba sajjala dan hanna'a. Sajjala. Naam. Dulu Ustaz. Mikir dulu. Diikuti saja polanya tadi. Fa'ala yufa'ilu. Sajjala. Adalah yusajjilu. Naam, sajjala yusajjilu. Amrnya. Yusajjilu berarti sajil. Sajil. Domahnya tetap apa? Tasydidnya tetap Om ya. Sajil. Sajjala yusajjilu. Sajjil. Ahsanti. Lalu masdarnya bagaimana? Tasjilun. Betul sekali. Ahsanti. Fatahullah alaik. Tasjilun. Sajjala yusajjilu. Sajjil. Tasjilun. Fatahullah alaik. ما معنى سجل يسجل هنا؟ Sajjala yusajjilu itu Ya tahu, Ustaz. bisa dua makna. Bisa merekam, bisa juga mendaftar. Mendaftarkan, misalkan mendaftarkan ke sekolah atau mendaftarkan ke acara apa, kegiatan apa gitu. Itu juga pakai istilah ini, sajjala yusajjilu. Jadi bisa bermakna merekam, bisa juga bermakna mendaftar. Sajjala yusajjilu. Sajjil, rekamlah atau daftarlah. Daftarkanlah. Kalau tasjilun berarti bisa bermakna rekaman, bisa bermakna pendaftaran. Begitu Ibu ya? Halo? Ya, Ustaz. Baik. Nastamir masih Bu Ute? Hanna'a. Hanna'a. Naam. Yuhanni'u. Bagus sekali. Hanna'a yuhanni'u. Thumma amarnya. Hani gitu ya, Ustaz. Hanni, betul sekali. Hanna'a yuhanni'u hanni. Gitu ya. Hanni. Hanna'a yuhanni'u hanni. Lalu masdarnya di sana sudah ada isinya pakai pola taf'ilatun. Tahni'atun. Kenapa kok pakai pola taf'ilatun ini tadi Om? Bukan pola taf'ilun tapi taf'ilatun. Mengapa? Karena di belakangnya itu yang apa tadi ya? Karena ini mahmuzul lam diakhiri huruf hamzah. Gitu ya. Yang diakhiri huruf hamzah atau mahmuzul lam. Mahmuz al-lam. Ahsanti, fatahullah alaik. Kembali ke Bu Siti, tafadhali Om. Ini masih 3. Sammi. Naam, Sama yusammi sammi tasmiyatun.
Sammi itu masih ada huruf ilahnya tidak di belakangnya? Enggak, Ustadz. Tidak. Dihapus. Ahsanti, fathahullah alaik. Sama, yusammi, sammi. Tasmiyatun itu masdarnya. Fathahullah alaik. Kalau hayya, Hayya, yuhayyi, hayyi. Tahiyatan, tahiyatun. tahiyyatun. Hayya, yuhayyi, hayyi. Tahiyyatun, afan. Tahiyyatun. Ahsanti, fathahullah alaik. Di sana ya-nya bertasydid karena aslinya ada dua ya bertemu. Ya pertama itu huruf yang di tengah dan ya yang kedua adalah perubahan dari huruf illah itu. Huruf illahnya kan namanya. Iya, Maka Ustadz. dijadikan satu jadi tahiyyah. Tahiyyah. Aslinya tahiyyatun, taf'ilatun, tahiyyatun. Karena ada dua ya berturut-turut dijadikan satu jadinya. Tahiyyatun. Begitu Om ya? Bisa. Nastamir Rabba yu fakoh. Mau saya jawab ini. Bu'ut ya. Bu'uke. Ustaz. Robba yurabbi, robbi tarbiyatun. Ahsanti, Masya Allah. Rabba yurabbi, rabbi tarbiyatun. Fatahlah alaih. Sebelum kita tutup, hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu? Hayya tadi artinya apa saja? Hidup. Bukan. Memberikan penghormatan. Oh, penghormatan. Kalau di kamus apa Om? Kalau di kamus Darussulullah? Itu ya, mengucapkan salam, Ustadz. Mengucapkan salam, boleh bisa mengucapkan salam. At-tahiyyatu. Di dalam sholat kan kita setiap kali sholat membaca ini Om. Tahiyatun. At-tahiyyah. At-tahiyyatul mubarakat. Han. Kalau At-tahiyyah. hana Hanna apa? ayuhanna'u itu menyampaikan selamat. Menyampaikan selamat. Oh, jangan. Tahniah itu ucapan selamat. Atau ya semacamnya. Misalkan ucapan selamat hari raya Idul Fitri itu tahniah sebutannya, tahniah. Begitu Om ya? Nah, Atau ini kalau di hiwar kemarin penggunaannya uhanni'uka binajahika kalau nggak salah ya. Saya mengucapkan saya menyampaikan selamat atas keberhasilanmu gitu kan. Uhanni'uka bi fauzika. Betul sekali. Uhanni'uka bi fauzika. Jazakallah khairan. Itu. Hanna yuhanni. Ada lagi pertanyaan Ibu? Yang tadi robba itu Ustaz berarti tarbiyatun tarbiyah itu kan mengajar ya Ustaz. Pendidikan. Tarbiyah itu pendidikan. Pendidikan. Oh. Kalau robbaniyun apa Ustaz? Dari kata ini juga bukan? Betul, Robbani itu dari kata ini juga. Robbani. Robbun juga demikian. Kata Robbun itu dari kata ini juga. Makanya Robb itu yang maha memelihara segala sesuatu, yang maha menguasai dan memelihara segala sesuatu. Jadi kalau diartikan Tuhan gitu saja sebenarnya kurang sebenarnya. Rob. Pencipta. Bukan pencipta. Kalau pencipta Khaliq. Kalau Robbun itu yang mengatur segala sesuatu itu Robbun. Robba yurabbi itu mendidik, memelihara ini. Robba yurabbi. Berarti Rabbun itu isim fa'il ya, Ustaz? Betul, dari Robba yurabbi ini. Sumpah. Tapi di sana ada perubahan, tidak murni huruf-hurufnya asli semuanya enggak. Ada perubahan. Apa Ustaz? Nah. Boleh tanya yang lain nggak Ustaz? Jangan susah-susah Om.
Enggak, yang tentang masalah vaksin, Ustadz, Nah, itu hukumnya gimana, Ustadz? Qadarullah besok ada jadwal vaksin, tapi Anda belum punya ilmunya, Ustadz. Yang Anda tahu dari mendengarkan ceramah Ustadz Dr. Rainul Bahran kan, kalau Sinovac katanya memang halal, kalau yang satunya lagi apa tuh? Apa sih? Itu katanya bersinggungan dengan babi gitu, gimana Ustadz? MUI mengharamkan. Yang eh, haram yang mana Siti? Ya bukan Yang haram yang mana tadi? MUI pusat kayaknya mengharamkan, tapi nggak apa-apa gitu dalam keadaan darurat. Sinovac. Bukan yang satu. Oh, apa? Astra. Apa sih? Apa sih namanya? Pfizer. Sinovac itu persediaannya tidak banyak di Indonesia, terbatas. Dan yang tidak kebagian itu secara otomatis langsung dikasih yang lain dan tidak diberitahukan ke pengguna ini kita dikasih vaksin yang mana. Itu yang jadi masalah itu. Dan yang dari Cina sendiri itu pun juga tidak hanya Sinovac itu kan, ada dua. Lalu selain itu untuk masih kurang lagi untuk vaksinasi di Indonesia masih kurang juga masih ngambil yang dari Jerman kalau tidak salah. Eh, dan memang yang kalau saya mendengar penjelasan dari kakak saya, yang orang farmasi itu kakak pertama saya, memang yang vaksin yang dari Cina yang kedua itu dan yang dari Jerman itu mengandung unsur babi memang, mengandung unsur babi. Dan tapi itu yang jadi masalah itu kita tidak dikasih tahu kita itu dikasih vaksin yang mana gitu. Eh, tapi kalau misalkan kembali ke kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat, karena kaidah darurat itu tadi Om ya. Kaidah darurat itu juga ada ketentuannya. Misalkan ketentuan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Jadi darurat itu diperlakukan sesuai dengan kadarnya. Jadi tidak bisa digeneralisir semuanya jadi darurat, tidak. Kan misalkan dalam keadaan seperti ini, kan tidak semua orang dalam keadaan darurat. Misalkan orang yang masih muda-muda, masih usia remaja di bawah 30 tahun atau di bawah 40 tahun, itu apakah dikatakan darurat juga? Sebenarnya enggak juga kan Ibu ya. Dan eh, kalau menurut penjelasan kakak saya, sebenarnya vaksinasi itu tidak harus semua orang divaksin itu enggak. Karena tujuan vaksin itu kan pencegahan penyebaran virus. Pencegahan penyebaran virus. Jadi kalau misalkan dalam suatu daerah, misalkan dalam satu lingkup, itu ada beberapa orang yang sudah divaksin, itu sudah cukup. Sisanya enggak pun enggak apa-apa gitu. Sebenarnya seperti itu sebenarnya. Sebenarnya intinya kan kita memutus penyebaran kan, memutus rantai penyebaran virus tersebut. Yes. Kalau misalkan udah ketemu dengan yang kebal kan udah selesai, virus itu tidak menyebar lagi. Jadi sebenarnya seperti itu, hakikatnya seperti itu. Jadi kalau misalkan diwajibkan semuanya itu juga pemborosan juga untuk pemerintah sebenarnya. Karena sebenarnya seperti itu, vaksin itu tidak harus semua satu negara harus
divaksin, bahkan mau ada paspor vaksin itu ya katanya. Tapi sebenarnya secara teori kesehatan seharusnya tidak seperti itu. Lalu bagaimana untuk vaksin besok ini? Ya, saya tidak bisa memberi fatwa ini. Karena ya kembali itu tadi, kalau misalkan merasa darurat, ya silahkan nggak masalah. Kalau memang merasa darurat, silahkan tidak masalah. Kalau misalkan kalau saya sendiri, saya pribadi, mungkin keadaan saya kan tidak sama dengan ibu-ibu, dengan orang lain kan tidak sama kan ibu ya. Kalau saya sendiri, santai saja orangnya. Hasan bagaimana, Ustaz? Gak usah ya, Ustaz. Ya, kalau saya sendiri kan saya sendiri itu kan tidak merasa darurat Om ya. Tidak ada apa? Tidak merasa membahayakan untuk saya dan keluarga saya, dan tidak ada perlu persyaratan untuk urusan apapun, misalkan perjalanan antar negara atau yang lain-lain, tidak ada persyaratan seperti itu. Ya saya tidak membutuhkan ini. Tapi kalau misalkan memang darurat, misalkan kita mengkhawatirkan keselamatan kita atau keluarga kita di rumah, atau kita nggak bisa apa-apa kalau tidak vaksin ini, ya kita menghadapi dua pilihan itu, antara iya atau tidak. Kalau misalkan nggak perlu ya nggak usah, nggak apa-apa. Kalau misalkan memang darurat harus seperti itu, ya Bismillah, nggak masalah. Begitu. Ya, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas nasihat dan saran Ustaz. Ya. Afwan. Baik. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Belum ada PR, Ustaz. Belum ada PR. Alhamdulillah, ini Bu Siti tanya PR. Oh, tapi ini sepertinya harus kita jelaskan terlebih dahulu ya, kalau misalkan yang latihan 3 ini. Ini ism fa'il. Ism fa'il nanti berlanjut ism maf'ul. Tapi gini saja, saya kasih tahu dengan singkat Om ya. Ini mudah insya Allah. Masih bab fa'ala tadi. Fa'ala yufa'ilu. Tadi kan ism tadi fi'il amr dan masdarnya sudah Om ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, lalu fi'il amr dan masdar sudah. Sekarang kita beranjak ke ism fa'il. Ism fa'il itu seperti biasa kita juga mengambilnya dari fi'il mudhari. Caranya bagaimana? Langkah pertama, harful mudhari'ahnya dirubah menjadi mim dhammah. Nah, di sini ada contohnya, yu'allimu. Yu'allimu ini fi'il mudhari kan ya? Lalu ya-nya, harful mudhari'ahnya ini, ya-nya kita rubah jadi mim dhammah. Jadi mu'allimun. Nah, jadi seperti itu. Jadi langkah pertama, kita rubah harful mudhari'ahnya menjadi mim dhammah, lalu huruf sebelum terakhir kita harokati kasroh. Huruf sebelum terakhir harus kasroh. Kalau ism fa'il, huruf sebelum terakhir itu harus kasroh, pasti kasroh. Begitu Om ya? Berbeda kalau nanti ism maf'ul itu fathah. Kalau ism fa'il itu huruf sebelum terakhir harus kasroh. Begitu Ibu ya, mudah ya, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Misalkan Jadi cuma awal sama akhir aja. Betul. Jadi harful mudhari'ah dan huruf sebelum terakhir saja yang dirubah. Begitu Om ya? Jadi mim sama kasroh ya. Harful mudhari'ahnya dirubah menjadi mim dhammah, lalu huruf sebelum terakhir jadi kasroh. Lalu namanya ism, ya ism itu bisa tanwin. Kalau bukan mamnu' minas shorf. Insyaallah mudah Ibu ya, dicoba saja, dicoba dulu. Ini kata-kata yang insyaallah tidak asing di sini. Adzana yu'adzinu, darrasa yudarrisu, nanti kata ism fa'ilnya insyaallah
mudah. Begitu Ibu ya. Ini dicoba dikerjakan latihan 3. Di sana ada 6 berarti Om. Adzana yu'adzinu, sajjala yusajjilu, haddatsa yuhadditsu, darrasa yudarrisu, sawwara yusawwiru, sabbaha yusabbihu. Ini ditulis isim fa'ilnya masing-masing. Begitu Ibu ya. Ya, Ustaz. Tayyib. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Ya, Afan nih sampai jam 10. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Demikian juga Amin. semoga juga Allah selalu memberikan keistiqomahan dan keikhlasan pada setiap amal kita. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah khairan.